Pemirsa, kembali bersama kami dalam Belajar Islam. Pak Hujim, kenapa sih sesudah kita membahas zuhud pada episode berikutnya, kita masuk ke ridho? Ya, begini ya, sebenarnya kan di dalam kehidupan bertasawuf itu sebenarnya kita itu melalui suatu dualitas sebenarnya. Ya. Jadi kalau habis kita aktif, maka kita harus bersifat pasif, yaitu untuk merasakan, menghayati apa yang kita lakukan. Nah, ketika itu harus aktif lagi. Jadi ketika sabar sebenarnya lebih pasif daripada syukur. Gitu kan. Ya. Nah, makanya setelah syukur zuhud. Jadi zuhud itu istilahnya bagaimana kita bisa melihat dunia ini, ya. Seperti yang kita bahas pada episode sebelumnya, ya. Nah, setelah itu ya kita aktif lagi. Artinya ketika zuhud kemudian menahan diri dari jeratan dunia, lebih kan, banyak pada kan begitu sudah bisa memahami kan, oh ternyata dunia itu seperti ini. Nah, sekarang kan, oh saya kalau gitu harus bisa melangkah lebih baik lagi. Tidak terjebak pada apa-apa yang selama ini tidak kita mengerti. Gitu kan. Artinya sekarang masuk ke ridho artinya lebih cenderung pada aktivitasnya, pada sesuatu yang bersifat aktif daripada zuhud. Sebetulnya kalau kita lihat di dalam maknanya secara etimologis atau kalau kita kaji secara terminologi tasawuf gitu, apa sih makna ridho? Ya, kalau kita tinjau dari sudut bahasa istilahnya ya atau etimologinya, ridho itu kan akhirnya diserap ke dalam bahasa kita jadi rela. Ya, sebenarnya kata ridho, kata rela itu hanya penyerapan saja. Nah, tetapi ketika orang memahami kata rela itu tentunya karena sudah dianggap sebagai bahasa kita sendiri, maka kita bisa mengerti. Lah iyalah, kalau kita sudah melakukan sesuatu, ya kita harus rela. Sebab kalau tidak, sudah capek-capek, sudah ini, akhirnya menjadi ganjalan. Nah, jadi semua kegiatan atau aksi dalam hidup ini harus kita lakukan dengan penuh kerelaan. Dengan penuh kerelaan. Harus dengan penuh kerelaan. Artinya nggak ada ganjalan nggak ada ganjalan lagi. Sehingga orang ridho itu juga bisa istilahnya dapat dikatakan orang yang menang ya di dalam perang kehidupan, tapi sekaligus dia merasa damai, sekaligus dia merasa bisa menerima ya apa yang kita peroleh ini. Ya Mas Didit, kalau misalnya boleh berbagi nih dalam kehidupan Anda, tadi ada fase-fase di mana kemudian tadi kan nggak pernah cukup tuh, sehingga kemudian sampai sekarang akhirnya ketemu Pak Hujim deh, gitu ya. Salah satu bagian dari perjalanan Anda nih. Kita nggak tahu nih nanti apalagi. Tapi ada nggak dalam satu fase-fase kehidupan, pasti ada gitu, Anda mengingat mana sih bagian yang Anda merasa ridho, yang tadi Pak Hujim mengatakan ada kerelaan, ada penerimaan, ada kemenangan dalam fase itu. Iya, kalau saya malah pakai bahasa sehari-hari lah, dulu ketika muda kan ya masih eksplorasi, sedang mencari pengalaman hidup, mencari kematangan hidup. Ya, dulu kan misalnya zamannya muda dulu, sebelum menikah pacaran, kebetulan saya lumayan banyak punya pacar. Banyak. Berarti laris. Punya itu ya. Jadi ya itu ya, selalu kan kalau pacaran gitu loh, katanya cinta. Nah, memang ketika jadi semua dari pacaran gak jadi itu juga dulu hilangnya cinta juga. Ya itu sesuai yang belajar. Iya, wajar ya. Ternyata begitu baca bukunya Pak Hujim sekarang saya ngerti gitu loh. Oh, ada bedanya antara pecinta dengan pencinta. Kalau bedanya apa tuh? Nah, kalau yang pakai N itu temporary sifatnya. Temporary. Saat. Jadi memang pada saat itu ya kita istilahnya kayaknya mau aja gitu, misalnya dimintain tolong apa, atau istilahnya lebih kasarnya disuruh, itu kayaknya rela-rela aja gitu. Gitu loh. Tapi setelah ya sebagai pencinta itu begitu sudah lewat, ya kebetulan cinta sama yang lain kan gitu. Itu kok mau ya dulu aku disuruh-suruh begitu. Kalau sekarang disuruh sama dia apa-apa mau gitu. Artinya saya pasti pikir oh iya ya dulu. Nah, tapi sekarang sama yang ini mau. Nanti sama berikutnya lewat-lewat begitu. Nah, ternyata begitu saya memaknai
itu apa dapat tulisannya di Raisa 10 Malam. Oh, kalau pecinta itu lebih langgeng, lebih ajak, lebih tulus. Jadi kita rela gitu loh, terima dengan tidak ada apa, tidak ada ganjelan. Jadi kita sebenarnya memang ada kondisi yang kita memang sudah terima gitu. Kita ikhlas, rela, ridho dengan apa yang ada pada diri kita. Dalam selama sepanjang hidup Anda ini ada nggak sih satu masa di mana kerelaan itu belum datang? Kenapa sih? Karena kemudian tamu-tamu saya mengatakan pada waktu itu kenapa hidup saya seperti ini? Kenapa ini terjadi pada saya? Kenapa tidak orang lain? Kenapa saya punya takdir seperti itu? Ada tidak pertanyaan-pertanyaan itu? Ada tidak penolakan dalam tanda kutip dalam beberapa kejadian atau apa yang terjadi pada diri Anda? Dalam perjalanannya pernah, Mbak sih, pernah gitu ya dulu. Tapi kebetulan saya banyak, kalau lihat ke belakang sekarang saya banyak bersyukur lah. Jadi istilahnya memang mungkin fase-fase itu memang harus dilewati. Fase-fase itu harus dilewati. Tapi sejak saya lebih banyak membaca buku, terus baca bukunya Pak Kojim, banyak ikut pengajian Pak Kojim gitu. Saya pikir oh iya, mungkin yang sekarang ini memang saya harus lewatin. Sebagai memang salah satu episode dalam kisah hidup dalam seorang fase Praditya. Dalam fase hidup ini gitu. Bahkan tadi malah sebelum acara waktu itu di luar saya juga bilang kalau sekarang teman saya ada yang komplain atau mengeluh tentang hidupnya gitu. Nah, saya bukannya selain itu, saya kebetulan ini ke teman orang-orang teman-teman saya bilang jadi konsultan keranjang sampah gitu. Jadi tempatnya orang mengeluarkan unek-unek gitu. Jadi kalau biasanya kan saya menasehati atau memberikan saran atau solusi gitu. Tapi kalau sekarang saya suka tambahkan biarpun agak sedikit bercanda. Tadi saya bilang ke Pak Kojim, apa yang kamu pernah lakukan di kehidupan kamu yang lalu sehingga kamu harus hadapi sekarang? Ini penting sekali ya Pak Kojim. Saya ingat ketika Anda mengatakan bahwa ketika kita bersabar, ketika kita membahas tentang sabar, kita harus tahu apa yang harus kita sabari gitu ya. Dan Pak Kojim menarik sekali karena di Al-Quran kemudian kata ridho itu terkait dengan mutmainnah. Jadi nanti tolong ya dijelaskan apa nih maksudnya pemirsa. Kita harus break sejenak dan kita akan kembali sesudah yang satu ini belajar Islam.